Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Nur Hidayat Denhi dengan NPM 1811060463 ingin melakukan presentasi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum. Di sini saya akan menjabarkan sedikit mengenai strategi pengembangan kurikulum berbasis penelitian. Berikut akan saya paparkan materinya. Nah, di sini poinnya yang pertama ada pengertian penelitian berbasis kurikulum. Yang kedua ada merumuskan masalah kurikulum dalam penelitian. Pertama, pengertian kurikulum berbasis penelitian. Nah, pengertian kurikulum di sini yang berbasis penelitian itu dapat diartikan sebagai bagian dari usaha pemecah masalah yang didasarkan atas seperangkat atau sistem rencana dengan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk menggunakan aktivitas belajar mengajar sehingga tujuan-tujuan pendidikan tercapai. Jadi kurikulum di sini sama seperti sebagai arahan kita untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran agar terarah dan tujuan-tujuan dalam pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Kemudian di sini ada merumuskan masalah kurikulum dalam penelitian. Yang pertama, perumusan masalah menunjukkan rumusan yang jelas, tidak menduakan arti. Jadi di sini dalam satu kalimat tersebut tidak ada makna ganda. Kemudian ada pernyataan, sebaiknya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Jadi pernyataan-pernyataan yang ada secara langsung itu tidak bisa langsung dinyatakan, melainkan kita harus menggunakan dengan pertanyaan. Ketiga, ada perumusan masalah penelitian dapat bervariasi tergantung pada keterangan peneliti. Jadi dalam kurikulum tersebut memiliki beberapa subtitel. Nah, jadi seorang peneliti ini memilih bagaimana dia menyenangi subtitel atau judul pelajaran yang dia sukai untuk dia kembangkan dalam penelitiannya. Yang keempat, terakhir ada perlu adanya kehati-hatian, jeli dalam mengevaluasi rumusan masalah peneliti. Selanjutnya ada permasalahan haruslah secara tepat dinyatakan agar memungkinkan peneliti untuk memilih fakta yang diperlukan dalam penyelesaian masalah peneliti. Permasalahan itu mesti dapat dijawab dengan jelas, berapapun jumlah jawaban yang diberikan harus memenuhi syarat. Jadi jika ada pertanyaan dan jawaban itu harus sesuai dengan pertanyaan tersebut, serta diyakinkan dengan pernyataan yang ada. Setiap jawaban dari permasalahan penelitian harus dapat diuji dan dibuktikan oleh orang lain. Jadi maksudnya di sini ketika kita telah melakukan penelitian dan kita telah menemukan jawabannya atau menemukan solusi dalam permasalahan tersebut, dan ketika kita jadikan suatu makalah atau lembar kerja, itu bisa digunakan oleh orang lain dan berhasil dilakukan juga oleh orang lain yang bersangkutan. Kemudian ada kriteria masalah. Nah, jadi di sini kriteria masalah yang diliti. Yang pertama ada masalah itu memiliki skop yang terbatas, spesifik dan terdiri dari konsep-konsep yang jelas. Jadi kita harus fokus pada satu masalah karena kita tidak boleh melebar luas, karena masalah yang harus kita teliti itu harus spesifik agar dapat fokus dalam satu tujuan saja. Kemudian ada masalah yang diliti itu memiliki rujukan empiris. Kemudian masalah itu sendiri memungkinkan untuk diteliti. Jadi kita harus memilih judul ataupun memilih masalah kita tentang apa dan harus kemana. Itu kita seperti hipotesis gitu. Kita sudah memikirkan dengan matang bahwasanya judul ataupun masalah yang kita ambil tersebut bisa kita teliti dan memungkinkan untuk diteliti sampai akhir nanti. Kemudian ada pola praktis dalam penelitian nih. Yang pertama ada pola pertama yaitu merumuskan masalah dalam bentuk
pertanyaan penelitian. Jadi kita sebelum melakukan penelitian terjun ke lapangan, kita harus merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan seperti apa untuk kita laksanakan ke depannya pada proses penelitian selanjutnya. Yang pola kedua, masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan, di mana ketika kita sudah menemui tempat penelitian kita sudah memiliki pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan rumusan masalah kita tadi. Contohnya nih, bagaimanakah implementasi dari kurikulum tersebut dengan perubahan kalimat seperti pernyataan implementasi dari kurikulum 2013 seperti apa. Nah, seperti itu kurang lebih. Kemudian ada juga contohnya, ini pertanyaan, dalam bentuk pertanyaan, seberapa besarkah pengaruh ketidaksiapan guru terhadap penerapan metode atau pola kurikulum tersebut? Dan bentuk pernyataannya yaitu pengaruh ketidaksiapan guru menerapkan metode pembelajaran pada kurikulum tersebut. Nah, kurang lebih contohnya dua itu, antara pertanyaan dan pernyataan. Di sini juga ada tema utamanya. Jadi dalam melaksanakan penelitian, selain kita memiliki rumusan masalah, kita harus memiliki tema utama. Yang pertama ada tema evaluasi, di mana tema perumusan masalah penelitian yang bertujuan menguji efektif tidaknya suatu program pendidikan. Jadi tema evaluasi ini lebih kepada kita meresum kembali atau melihat kembali hasil kita, bahwasanya pengujian ini efektif atau tidak terhadap proses pemrograman pendidikan. Kemudian ada tema solusi, perumusan masalah penelitian yang didasarkan pada upaya mencari pemecahan atas gejala yang dianggap mengganggu pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi, tema solusi di sini bermaksud kepada kita dapat mencari pemecahan atas segala gangguan. Agar apa? Agar kita dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian ada tema kesenjangan yaitu harapan dan kenyataan adalah tema perumusan yang berusaha mencari jawaban mengenai mengapa gejala tertentu bertentangan dengan teori. Jadi kita harus mencari solusi, ada apa nih, kenapa tema yang kita ambil tersebut bertentangan dengan teori yang ada. Kurang lebih strategi dalam perkembangan kurikulum berbasis penelitian seperti ini, arahannya ataupun penjelasannya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.